Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya akan ajak kita untuk bersaat teduh. Dengan penuh sukacita saya terus mengingatkan saudara bahwa saat teduh tidak pernah boleh kita tinggalkan, karena disinilah terletak kekuatan kita. Kita harus terus membangun sebuah kebiasaan yang baik ini, yaitu untuk bersaat teduh dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Ini adalah saat terindah. Haleluya Yesus. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat terindah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat terindah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat terindah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat terindah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat terindah ada padamu. Ku dipulihkan
dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu. Berkat terindah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu. Berkat terindah ada padamu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Ku dipulihkan, ku dibarui dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Katakan lagi bersama-sama, ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, berkat terindah ada padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau nikmati saat bersamamu Tuhan. Haleluya,
kami dibaharui, kami disucikan, kami dipulihkan Tuhan. Saat inilah saat kemenangan terjadi bagi kehidupan kami, saat pemulihan terjadi. Karena itu kami mau lebih dalam hadirat-Mu, lebih dekat dengan Engkau. Oh, haleluya, 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 haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, mari rasakan saat ini ku berhadapan denganmu. Yes, ya Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Oh haleluya. 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 Oh haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat hari ini kembali kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Saat yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hormat dan takut akan Engkau kami datang di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup. Engkau bukan Allah yang mati, Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Setiap seruan kami, setiap penyembahan kami, setiap apa yang kami perbuat Engkau tahu Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Berikan rema kebenaran firman-Mu Tuhan untuk menjadi bekal bagi hidup kami. Juga berkati kami ketika kami berdoa syafaat. Biarlah terus hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak terasa sekali lagi kita boleh membaca Alkitab secara berurutan. Dan hari ini kita sudah sampai pada Roma pasal yang ke-15 ya. Ya, Roma pasal yang ke-15. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudara, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini
dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Hari ini yang Tuhan tekankan dalam hati saya adalah pada bagian pertama dari ayat yang ke-15. Sebenarnya ini masih membahas hal yang sama dengan pasal 14, di mana kita sudah melihat dalam pasal 14 yang lalu untuk kita saling menerima. Karena yang dipentingkan oleh Tuhan adalah perdamaian. Ya, saya ulangi, yang dipentingkan oleh Tuhan adalah perdamaian. Nah, pada pasal 15 ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tadi saya sudah katakan ini masih terhubung
dengan pasal 14. Saudara, hari ini kembali kita ditekankan tentang sebenarnya pentingnya perdamaian. Untuk mengusahakan perdamaian, terkadang kita tidak nyaman. Orang lain akan senang, karena mungkin dia merasa menang, walaupun sebenarnya dia salah. Mungkin dia merasa menang dan dia merasa senang, dia merasa bangga. Tetapi kita, karena kita harus menjaga perdamaian, terutama dalam hidup nikah, yang tentu tidak boleh ada perpecahan, mungkin kita harus mengalah dan itu tidak nyaman. Itu tidak enak. Tetapi kita diajarkan untuk tidak mencari kepentingan kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Tetapi mencari kesenangan orang lain. Supaya nanti dengan perlahan-lahan kita tetap memiliki kesempatan untuk berbicara dengan dia, membangun dia, menasehati dia dengan kasih. Sampai suatu saat dia menemukan kebenaran itu sendiri. Terkadang untuk mengasihi, untuk memperhatikan kesenangan orang lain, mengusahakan kesenangan orang lain, kita harus terkorbankan. Kesenangan kita terkorbankan, kenyamanan kita terkorbankan. Tetapi kiranya Kristus Yesus yang telah membuat kita lahir baru oleh Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk hidup dalam kasih. Karena kita memang seharusnya hidup di dalam kasih. Saya yakin saudara tentu bersama-sama dengan saya ingin hidup dalam kasih. Dan hari ini kita diajarkan, diingatkan untuk mempraktekkan kasih. Dan untuk kita bisa mempraktekkan kasih, jangan lupa, jangan pernah lupa, hiduplah dekat dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita untuk kita mampu menahan diri dari segala kesenangan kita demi kesenangan orang lain, untuk supaya kita memiliki kesempatan membangun mereka, memenangkan mereka, menguatkan mereka, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Itulah wujud kasih kita kepada sesama kita. Salah satu wujud kasih kita pada sesama. Puji Tuhan. Semoga ini memberkati saudara. Dan mari kita akan masuk lebih dalam. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu itu adalah suatu jawaban, suatu pertolongan, suatu peringatan. Terima kasih Tuhan, Kau kembali mengingatkan pada kami. Untuk kami tidak memperhatikan kepentingan kami sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Untuk kami mendapat kesempatan membangun mereka, memenangkan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Roh Kudus agar kami mampu lebih mengasihi. Karena mengasihi bukanlah perkara mudah bagi tubuh daging kami. Hanya bersama-Mu kami akan mampu Tuhan. Haleluya. Mari sekarang kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal. Yang mana orang-orang ini belum percaya Yesus, ya. Mungkin dia sudah beragama Kristen, tapi kita tahu dia belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Kita juga perlu doakan orang-orang seperti ini. Mari kita akan berdoa sama-sama. Kita lanjutkan doa kita ya.
Tuhan, kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa, aniaya, karena kebenaran firman-Mu, karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Kuatkan mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka, dan kalau boleh lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan mengampuni kesalahan, pelanggaran dosa bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan juga kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Curahkan berkat-Mu atas Indonesia, terutama berkat rohani, yaitu pertobatan besar-besaran. Kiranya terjadi atas Indonesia. Banyak jiwa dibawa kepadamu, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Selain itu juga kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, keuangan, sosial, perekonomian, semua Tuhan berkati Indonesia. Agar Indonesia yang tercinta ini boleh lepas dari segala keterpurukan yang menghantui selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, pendeta, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan. Kami berdoa untuk kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kami dan keluarga kami, dan memberikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami dapat lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk semua jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkati mereka Tuhan, dengan berkat-berkat rohani dan jasmani daripada-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pergaulan mereka, berkati segala yang berhubungan dengan mereka. Kiranya mereka mendapatkan pertumbuhan rohani yang baik. Berkat-berkat rohani dan jasmani Kau limpahkan pada mereka, dan Kau pakai mereka menjadi berkat bagi sekeliling mereka sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit. Sungguh kami bersyukur kalau banyak yang sudah dijamah, ditolong, disembuhkan Tuhan. Kami tahu itu karena Tuhan yang berkasih karunia. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit ini. Jamah, tolong sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah tolong sembuhkan yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami himpitan dan masalah dalam hidup mereka. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena dosa pelanggaran kami umat-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tunjukkan kesalahan kami dan tolong agar kami mampu bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Dan di atas, di dalam segala masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa darah-Mu menguasai kami dan keluarga kami. Haleluya. Sekarang saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi kita tentu punya ya. Silakan kita berdoa masing-masing untuk pergumulan kita. Haleluya. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala apa yang kami kerjakan, Tuhan menyertai dan memberkati kami, dan memakai kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur kepadamu. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.